Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas mengenai penggunaan shape tool. Ya, shape tool ini yang ada di sini ya, yang di bawahnya pen tool ya. Jadi shape tool ini sangat banyak manfaatnya ya. Yang pertama ya, misalnya kita ada sebuah segi empat seperti ini. Itu kalau kita aktifkan shape tool-nya, maka dia bisa dilengkungkan ini dengan menggunakan tools ini ya, tools shape tool ya. Sebelum di compare ke curve ya, jadi dia ini. Nah, di bagian-bagian sini ini ada kalau di segi 4 ya, khusus di segi 4 itu ada propertinya yang bisa dilengkungkan ujung-ujungnya ini ya. Jadi kelihatan di situ ada angka-angka yang bergeser kalau kita lakukan perubahan size terhadap ininya ya. Ini ya. Jadi kita bisa nah ini kita bisa atur secara manual ya, secara manual sudut mana yang kita mau bengkokkan. Kalau seperti ini dia semua bengkok ya, semua bengkok kalau kita geser sudutnya ini. Nah, bagaimana kalau misalnya saya mau salah satu saja sudutnya ya, kita buka dulu kuncinya ini ya. Kita buka kuncinya, kemudian kita kasih angka sesuai yang kita inginkan, misalnya di sini 0,5 ya. Berarti sudut yang bukan 5 inci ya, tapi 0,5 ya. Ya, jadi hanya sudut ini yang ini ya. Nah, kalau kita geser lagi ini, maka dia akan berubah lagi dengan yang tapi dia lebih besar dari yang sudut yang tadi ini. Dia akan lebih besar ketika kita menggunakan shape tool ini untuk menggesernya. Itu yang ada di ini ya. Nah, itu karena segi 4 ini masih sifat aslinya ya. Sifat aslinya bahwa dia adalah segi 4 ya. Ciri-cirinya kalau dia masih segi 4 masih ada angka-angka ini ya, masih ada di sini propertinya apanya semua. Tapi kalau kita sudah merubahnya ke dalam bentuk curve ya, atau control Q, atau bisa kita langsung di sini, ada di sini shortcutnya ya. Jadi kalau kita klik ini, baru kita klik ini, maka dia akan berubah jadi curve. Curve artinya gambar ini sudah masuk dalam kategori gambar bebas ya. Ya, meskipun bentuknya segi 4 tapi dia sudah bebas ya. Jadi hilang tadi yang properti yang ada di sini. Yang ada properti berubah hanya ukuran garis, kemudian model garisnya apakah tanda panah dan seterusnya, putus-putus atau utuh, kemudian ujungnya ya, dan seterusnya ini. Nah, apa perbedaannya kalau kita aktifkan shape tool-nya? Ini sudah beda tampilannya ya. Sudah beda tampilannya di sini ya. Nah, di sini sudah ada dot-dot ya, atau titik-titik ya. Sudah ada titik-titik yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk mengubah gambar ini ke dalam bentuk lain ya. Misalnya biasanya itu dia searah jarum jam ya. Berlawan arah jarum jam tanda panahnya. Kalau misalnya saya klik di sini, maka dia akan memberikan efek ke sebelah kanannya, sebelah kirinya ya. Jadi ini seperti ini. Nah, ini kita bisa angkat ini sehingga dia bisa melengkung seperti ini ya. Ya, jadi ini bisa kita lakukan modifikasi dari segi 4 ini sesuai dengan kebutuhan yang kita ini. Jadi kalau kita mau lengkungkan yang ini, berarti kita klik dulu sini ya, baru kita atur di sini ya, seperti ini ya, misalnya seperti ini, atau dibalik ya, seperti ini. Nah, tuh ya.
Nah, kalau mau diluruskan kembali cukup klik ini ya. Begitu juga dengan ini, kita klik yang ini baru kita luruskan ya. Nah, kalau kita mau tambah titik ya, titik baru ya bisa kita di sini ya. Nah, titik baru ya kita bisa tambahkan. Jadi bisa dalam bentuk segi N ini ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita. Apa yang ini ya, tambah. Nah, kemudian ada garis yang kita mau lengkungkan, tinggal klik titiknya yang kita mau lengkungkan, baru kita aktifkan ini ya. Seperti ini. Jadi banyak yang bisa dilakukan di sini di SafeTool ini ya. Nah, kalau ini kita aktifkan maka dia akan apa namanya? Kalau misalnya antara ini dengan misalnya saya aktifkan juga ini ya. Baru ini kan berbeda ya, berbeda arahnya kalau dengan yang ini ya. Kalau saya klik ini kemudian saya aktifkan ini, maka dia akan selalu satu digoyangkan ya, dia akan ikut goyang yang lainnya ya. Jadi selalu sama antara kiri dan kanannya kalau kita aktifkan yang lurus yang tadi ini ya. Nah, ini ya selalu sama panjang juga ya kalau yang ini. Kalau ini boleh berbeda panjangnya ya. Nah, ini boleh, tapi kalau dikasih begini dia akan ini. Tapi kalau yang ini kita aktifkan, dia selalu sama panjang antara kiri dan kanan ya. Kalau mau dikembalikan ke yang boleh bebas kirinya dan kanannya ya, kita kembalikan ke sini ya. Itu. Jadi untuk menghapus garis cukup klik baru kita kurang di sini ya. Ya, atau klik 2 kali boleh ya. Begitu juga kalau mau ditambah, klik 1 kali baru ada di sini tambah ya bisa, atau klik langsung 2 kali titiknya ya. Jadi itu fungsinya itu ya. Jadi banyak yang bisa dilakukan di sini. Begitu juga kalau kita ada garis ya. Nah, ini kan sudah ada beberapa titik ya. Kita bisa lakukan modifikasi terhadap garis yang kita buat ini ya. Dengan menggunakan SafeTool ya. Ya, tadi karena ini sama ya bisa kita ubah salah satunya ya. Jadi manfaatkan saja yang ada di sini, yang mana kita ini kan ya. Ya. Di sini juga ada break curve ya. Bisa kita potong ini garis ya. Jadi antara apa namanya? Ini sudah terpisah ya. Jadi kita bisa memotong garis dari satu objek, kita bisa pisahkan garisnya ya. Ini juga bisa kita satukan ya, bisa disatukan garisnya. Join ya, dia kembali lagi bersambung. Itu fungsi dari, jadi apapun yang bisa kita lakukan di sini untuk misalnya Anda mau bikin vektor ya, bikin saja dulu segi 4 atau apa bentuk apa yang kemudian kita ubah sesuai dengan bentuk yang kita ingin ikuti polanya ya. Ya, misalnya mencari gambar yang menghadap ke samping ya, baru kita biasanya kan ada gambar siluet ya. Nah, itu gambar yang hanya hitam saja, muka hitam. Itu bisa kita ikuti polanya saja ya. Jadi masukkan saja gambar di sini, kemudian kita ikuti polanya, kemudian kasih warna hitam, selesai ya. Biasa seperti itu. Oke. Ya. Nah, bagaimana dengan blended ya? Blended itu adalah menggandakan objek dari suatu objek ke bentuk yang lain ya. Misalnya ada lingkaran, kemudian ada segi 4,
ini kalau digandakan menggunakan blended ya, blended ya, seperti ini ya. Jadi di sini toolsnya ada blend ya, blend itu kalau kita gandakan seperti ini ya, menuju ke sini, maka dia akan berubah beransur-ansur dari lingkaran ke segi empat. Nah, ini kita bisa ubah ya. Ini kalau kita mau lepas, kembali ke sini ya, hilang lagi. Kemudian ada pencahayaan ya. Ini kemudian perubahan warna ya. Kalau ini hanya dua warna ya, berubah dari ini, tapi kalau ini dia bermacam-macam warna ya. Kita bisa menambahkan warna di sini seterusnya, dan bisa di split ya. Ke sini. Oke. Jadi bisa juga misalnya kita buat misalnya seperti ini. Kemudian kita berkreasi ya. Misalnya ini kasih warna biru garisnya ya, baru kita tebalkan sedikit. Misalnya 2 atau 1 ya. Nah, kemudian kita kasih misalnya gambar lagi 1, yaitu garis. Kita luruskan saja. Kasih lurus saja garisnya. Ini kita kasih juga tebalnya. Baik, jadi seperti mulai saya katakan bahwa hari ini kita kasih warna merah misalnya ya. Nah, kita buat blendnya seperti ini. Jadi saya jelaskan dulu aturan ya. Nah, diskusinya ya seperti apa. Jadi kita bisa berkreasi seperti ini. Kelompok 2 presentasi ya. Mau ditambah garisnya ya, bisa kita tambahkan saja di sini ya. Semakin padat semakin ini. Ini terlalu tebal kayaknya garisnya ya. Jadi langsung rapat sekali. Oke. Saya pikir ini dasar-dasar daripada blend ya. Saya kira cukup untuk lebih Anda bisa lebih berkreasi. Ada beberapa video yang saya sharing untuk sebagai contoh-contoh kreasi untuk Anda bisa kembangkan ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.